A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ayyuhallazina amanu istabisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, seiman seagama, masih melanjutkan uraian-uraian materi yang terangkum di dalam berkas. Materi saat ini akan kami bahas yaitu cadar atau penutup wajah. Ini bagian syariat atau aturan berbusana untuk kaum Hawa. Materi ini pun banyak diperdebatkan, bahkan Menteri Agama diperdebatkan, kalau tidak salah di TV One pernah mengatakan bahwa cadar tidak ada kaitan dengan agama dan keimanan. Ini sangat memprihatinkan ucapan keluar dari Bapak Menteri Agama. Saya katakan dengan tegas, cadar ada kaitan dengan ketakwaan dan keimanan. Bahkan ini langsung Allah yang berfirman. Jadi cadar ini betul-betul risalah agama, perintah Allah. Tapi memang perintahnya pun tidak langsung. Jadi saya bilang tadi, kalau kita langsung mengatakan pada firman Allah langsung suruh pakai cadar, mungkin jawabannya tidak ada. Tetapi ketika Al-Quran dikaji dengan benar, secara keseluruhan dengan baik, temukan ayat-ayat yang terpisah akan tersambung. Jelas ada langsung Allah berfirman untuk memakai cadar. Ini terkait dengan syariat atau aturan berbusana untuk kaum Hawa. Yang pertama, Allah berfirman di surat An-Nur ayat 31. Katakanlah kepada perempuan-perempuanmu yang telah beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya. Mereka memelihara kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah menutupkan kerudungnya kepada seluruh tubuhnya atau kepada dadanya. Dan janganlah menampakkan auratnya kecuali kepada suami-suami mereka, bapak-bapak mereka, saudara laki-laki mereka, atau perempuan sesama Islam mereka. Ini syariat, aturan yang Allah perintahkan yang pertama. Jadi kepada umat Islam, pertama kaum muslimat, kaum Hawa, wajib memakai pakaian anaknya, yaitu memakai pakaian muslim. Ini perintah Allah tidak terbatas, tapi untuk semua umat Islam wajib berbusana muslim. Perkara Anda beriman atau belum, mendirikan salat atau belum, ini perintah yang wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam. Jadi ayatnya tidak langsung menutup wajah. Jadi bagi kaum Hawa yang kebetulan memang di usia muda harus bekerja, satu tuntutan hidup dalam membantu keluarga, tidak memakai cadar masih dikatakan boleh. Karena wajah sesuatu yang memang masih bisa dilihat. Tetapi untuk memakai pakaian muslim itu wajib bagi semua umat Islam. Jadi tidak dibenarkan apabila kita mengaku Islam memakai baju yang ketat yang memperlihatkan anggota tubuh wanita tersebut. Ini akan menimbulkan syahwat kaum laki-laki, di mana perbuatan seseorang yang menimbulkan keburukan atau kerusakan yang membuat dosa bagi orang lain, di mana penyebabnya pun
akan mendapatkan dosa. Jadi ini perintah yang pertama, berpakaian muslim. Masuk kepada Al-Ahzab ayat 55, Allah berfirman kepada istri Nabi. Di situ Allah berfirman, tidak ada dosa bagi istri-istri Nabi berjumpa tanpa tabir dengan saudara mereka, bapak mertua mereka, dengan keluarga mereka, intinya dengan keluarga. Tidak ada dosa istri Nabi berjumpa tanpa tabir. Tetapi istri Nabi tidak diperbolehkan berjumpa dengan orang lain tanpa tabir atau tanpa penjaga. Bahkan kepada umat Islam, Allah firmankan apabila ada keperluan kepada istri Nabi, mintalah lewat belakang tabir. Jadi jangan langsung berhubungan dengan istri Nabi, tapi lewat perantara atau di belakang tabir. Jadi perintah memakai penjaga ini kepada istri Nabi. Tetapi Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 36, tidak pantas jika kamu laki-laki mukmin, perempuan mukmin, Allah dan Rasul menetapkan satu urusan, ada pilihan yang lain bagimu. Barang siapa yang mendoakan Allah dan Rasulnya, sungguh dia berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi setelah ayat ini dipahami dengan baik, dengan benar, kepada kaum Hawa yang sudah berpakaian muslim, sudah mendirikan sholat, sudah tidak aktif di luar, hanya di rumah, betul-betul memelihara hukum-hukum Allah, menjaga kesucian dirinya dari pandangan orang lain, ternyata cadar wajib. Karena ini ketetapan yang Allah berikan kepada istri Nabi dan Allah wajibkan kepada kaum muslimat seluruhnya, yaitu Al-Ahzab ayat 36, tidak pantas jika kamu laki-laki mukmin, perempuan mukmin, Allah dan Rasul menetapkan satu urusan, ada pilihan yang lain bagimu. Jadi cadar ini diwajibkan kepada umat Islam, pertama kaum Hawa seluruhnya, yang sudah beriman kepada Allah, menegakkan hukum-hukum Allah, menjaga kesucian dirinya dalam rangka menyempurnakan agama yang kita jalankan, ternyata cadar wajib. Jadi jelas ada kaitan dengan iman dan ketakwaan. Ini penjelasan cadar atau penutup wajah. Tetapi saat ini kita dibuat asing. Orang-orang yang bercadar seolah-olah Islam garis keras. Bukan Islam garis keras. Adapun Islam garis keras yang dibawa oleh ISIS, negara-negara Timur Tengah yang lainnya yang mempertontonkan kekerasan, itu bukan syariat Islam. Itu syariat yang mereka ada-adakan atau syariat Islam yang dibelokkan dari syariat yang sebenarnya, di mana Islam ini betul-betul rahmatan lil alamin, betul-betul rahmat bagi seluruh alam. Jadi apabila kita beragama Islam dengan agama Islam yang benar, betul-betul akan menjunjung akhlak, kepedulian kita terhadap sesama, terhadap bangsa, karena memang itulah agama Islam yang benar. Jadi saat ini Islam betul-betul kehilangan petunjuk, kehilangan pengajaran yang sudah Allah berikan. Karena umat Islam dijauhkan dari kitab suci umat Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran. Ini penjelasan tentang cadar atau penutup wajah bagi kaum Hawa. Jadi saya katakan dengan tegas, itu syariat Islam, tapi memang yang utama bukan cadarnya, tetapi jalankan hukum-hukum Allah dengan benar. Lalu bagi yang sudah memelihara hukum-hukum Allah, menegakkan hukum Allah, mengikuti Nabi, Allah taikan agar mereka memakai tabir untuk menjaga kesucian mereka. Jadi ini penjelasan tentang cadar atau penutup wajah khusus untuk kaum Hawa.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.